Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walaha ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a waj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina waj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin amin. Allah menyoroti kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau terkenal, dikenal di kalangan masyarakat, sehingga ketika nanti saatnya kepemimpinan, maka perubahan kepemimpinan itu akan terarah kepada Nabi. Karena melihat siapa yang dikenal, tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-17 dari sorotan Allah Ta'ala kepada Nabi adalah ikhbarul akhbar warruhban wal kuhan bi qurbi zuhurihi. Berita dari para akhbar warruhban, pendeta dan rahib-rahib, wal kuhan, para peramal, dukun kalau bahasa sekarang, orang pintar. Tentang apa? Tentang dekatnya masa munculnya Nabi yang baru. Ini ada sudah beritanya, sehingga ketika berita itu katakanlah sekarang viral, maka masyarakat tentunya akan menantikan itu. Kanat al-akhbaru min Yahud, adalah para rahib, para dari kalangan Yahudi, waruhban minan Nasoro, para rahib atau pendeta dari kalangan Nasoro, kama taqaddama fi khabaroi Buhaira wa Nastura, sebagaimana yang telah lalu sudah disampaikan tentang dua khobar, dua berita dari pendeta Buhaira dan Nastura. Kemudian wal kuhan minal Arab, juga para peramal dari kalangan orang Arab. Qad tahaddatsu bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka itu telah membicarakan, jadi opini akhirnya tentang perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ma ba'athihi, sebelum diutusnya beliau, nadharan liqurbi zamani ma ba'athi nabiyyi, yakni dengan melihat dekatnya masa diutusnya Nabi. Jadi ini pembicaraan kayak orang kalau masa kemarin 2024 sebelum pencoblosan, pembicaraannya ndak jauh-jauh dari 01, 02 atau 03. Kalau ini dekat diutusnya Nabi ini, mereka sudah nunggu-nunggu itu. Ama akhbarul akhbar minal yahud warruhban minan nasoro, adapun berita dari para rohib dan pendeta Yahudi maupun Nasrani, fasanaduha ma warada fi kutubihim al-muqaddasah, maka sandaran berita itu, kok bisa muncul berita itu dari mana, yakni apa yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka yang suci, yang disucikan, wa syuruhiha, dan penjelasan dari kitab-kitab itu, min bayani ismin nabiyil muntadhari, yakni penjelasan tentang nama nabi yang ditunggu-tunggu. Jadi ada penjelasan itu di kitab-kitab mereka, sehingga ketika di Al-Quran itu dikatakan apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal sifat-sifat Nabi itu, ciri-ciri Nabi yang akan datang itu, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka tahu, mengetahui anak laki-laki mereka. Jadi tahu ciri-cirinya seperti tahu anaknya. Jadi namanya, wasifatihi, dan sifatnya, wazamani bi'satihi, kemudian zaman atau masa diangkatnya Nabi ini, wa makani mab'athihi, dan tempat di mana beliau diutus itu. Jadi sudah ada nama, sifat, masa, dan tempat. Alamatnya sudah ada. Enggak bakalan salah tangkep kayak siapa, Peggy. Peggy atau Perong gitu ya. Nah, ini sudah jelas ini. Kenalnya enggak seperti kayak sketsa, tapi mereka kenal itu seperti digambarkan di Al-Qur'an itu seperti tahu anak-anak mereka itu. Makanya kayak Warokoh itu langsung beliau
percaya kepada Nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tandanya itu. Nah, musannif mengatakan di sini ya unzur Injil Barnabas ya, pasal 42 ya, garis miring 3 garis miring 42 dan setelahnya. Kemudian juga Injil Matius ya, ada penjelasan itu. Dan juga kalau di Al-Qur'an itu misalnya ada di surah Al-Fat ayat 29 ya, wa mataluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu. Perumpamaan mereka itu dalam Injil itu seperti tanaman yang keluar tunasnya. Fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra'. Yang tunas itu makin kuat. Ibarat tanaman itu semakin tumbuh makin jelas dari tunas ya. Tumbuh jadi semakin jelas, yang itu membuat yu'jibuz zurra, para petani menjadi senang. Tanda-tandanya itu makin jelas. Ini dibicarakan para rohib, para pendeta, para kuhan. Sumbernya dari mana? Dari kitab-kitab mereka. Wa qad tamma hadzal bayan li'anna Allah Ta'ala akhadhal ahda 'alal anbiya wa atba'ihim. Dan sempurna penjelasan ini karena Allah Ta'ala telah mengambil perjanjian atas para nabi dan pengikut mereka. Jadi ini ajaran dari para ahli kitab bahwasanya akan ada nabi yang akan diutus. Ciri-cirinya ada. Beda dengan kalau ahli kitabnya tidak ada ajaran gitu. Apalagi kalau ada ajaran seperti dalam Islam bahwasanya tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Wa annahu la nabiyya ba'di. Bahwasanya tidak ada nabi setelahku. Maka kalau seperti ini ada nabi baru misalnya mengaku nabi, ya jelas umat Islam tidak akan percaya ya, yang punya keyakinan kuat. Tetapi kalau di dalam kitab-kitab Injil ya, Taurat itu ada berita nabi yang akan datang. Jadi penjelasan itu. Annahum idza ma bu'itsan nabi al-muntazar Muhammad la yu'minunna bihi wa la yansurannah. Bahwasanya mereka jika diutus nabi yang ditunggu-tunggu yakni Muhammad, hendaknya mereka itu betul-betul beriman dan betul-betul menolongnya. Di dalam Ali Imran ayat 81. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada para nabi ya, terhadap apa-apa yang ataitukum datang kepada kalian dari Alkitab dan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Kemudian datang kepada kalian seorang utusan yang membenarkan terhadap apa-apa yang ada pada kalian. Jadi Rasulullah itu tidak menafikan Nabi Isa, tidak menafikan Nabi Musa, tapi justru membenarkan kerasulan mereka. Injil Taurat tidak kemudian dinafikan, tapi dibenarkan itu wahyu. Adapun yang kemudian diubah-ubah ya, Rasul katakan la tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Dapat ini dari Matius, dari Barnabas misalnya, dari Injil itu, kitab Injil maupun Taurat, kata Rasul jangan dibetulkan, jangan juga didustakan. Jadi karena itu kita tidak tahu lagi benar salahnya, tinggal cukup Al-Quran itu, Al-Quran maupun As-Sunnah. Apa yang diberitakan kalau bertentangan dengan itu ya berarti kemungkinan besar perkara itu sudah dinasakh. Kalau itu berita ya berarti itu diubah-ubah oleh mereka. Jadi sifatnya begitu. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kalian betul-betul beriman kepadanya dan betul-betul menolongnya. Ini janji yang diambil Allah kepada para nabi sebelum Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika kana la budda min hadzal bayan. Karena demikian itulah maka tidak bisa tidak mesti ada penjelasan ini. Karena para nabi itu diambil sumpahnya untuk menolong Rasul utusan setelah mereka dan juga umatnya, sehingga nabi ini punya tanggung jawab untuk menjelaskan tentang adanya an-nabi al-muntazar, nabi yang ditunggu-tunggu. Hatta la yaksira atba'ul anbiya,
Sehingga dengan penjelasan ini para pengikut Nabi itu tidak akan mengabaikan biwajibihim tujaha hadzal nabiyil muntadzar, mengabaikan kewajiban mereka terhadap Nabi yang ditunggu-tunggu ini. Kalau tidak diberitahu ya pasti akan diabaikan, tidak tahu. Orang aja misalnya ada tamu kita tidak diberitahu, ya tidak akan dijemput. Kalau diberitahu ini tamu ditunggu-tunggu, maka mungkin sebelum datang ke bandara sudah kita tungguin. Tolong apa yang diperlukan. Nah, ini sudah ada beritanya. Ini kalau kaitannya dengan ahlul kitab. Ama akhbaru kuhanil Arab. Adapun berita-berita dari para peramal Arab. Mereka kok bisa ngeramal itu dari mana sumbernya? Pasana duha maraddadahu ahbarul Yahud. Maka sanad atau sumbernya itu adalah apa yang diulang-ulang oleh para pendeta Yahudi, waruhbanun Nasara, dan para rohibnya atau pendetanya orang-orang Nasrani. Jadi para dukunnya itu ya sebetulnya curi-curi dengar dari orang Yahudi maupun Nasrani. Idhafatan ila ma hakauhu min inqita'i syayatin. Tambahan lagi kepada apa yang mereka ceritakan dari cuplikan-cuplikan berita dari setan, kuhan para dukun kan gitu. Jadi ada berita-berita cuplikan puzzle an imdadihim bil ma'lumat bisababi rajmihim bin nujum, dari apa mereka itu berupaya untuk mencari informasi ya, seperti dalam surah Al-Jin itu ya. Apa itu diceritakan bahwasanya kami duduk-duduk di tepi langit untuk apa? Mencari berita, kata jin itu. Kemudian mereka dilempari oleh Allah Subhanahu wa taala, kullama hawalu istiraqat sam'i, setiap kali mereka berupaya untuk mencuri informasi. Ya, model hacker juga lah anunya ini, setan ini kalau sekarang ini cari informasi, cari celah. Jadi beritanya belum tentu berita yang lengkap, tapi itu si kahin ya, kuhan, para dukun itu bisa jadi dapat ya, bocoran itu dari para setan atau para jin ya, ditambah dengan berita-berita pendeta dan rohib. Makanya kita bahas kemarin ya, beberapa peramal itu bisa dapat itu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ringkasnya innallaha ta'ala takfulu binashri ismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah taala itu telah menjamin tersebarnya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ilqa'al adwa'i alaihi mundu sinnit tufulah kasakhsiyatin mu'ahhalah lil qiyadah. Menyebarkan itu ya apa? Peran Allah taala. Makanya kalau tidak semua orang yang pinter itu bisa masyhur, tidak. Ada orang alim yang masyhur, ada yang mastur. Kebalikannya, mastur itu tertutupi. Sebagaimana dalam hadis, ada orang yang kalau dia ngelamar tidak akan diterima. Kalau dia berbicara tidak begitu didengerin. Kadang kumal dia itu, tapi kalau minta pada Allah Ta'ala, Allah kabulkan. Ada yang begitu. Ada yang memang masyhur karena ilmunya, ada yang masyhur tapi masyhurnya tidak bagus-bagus amat. Viral gara-gara misalnya perkataan yang tidak karu-karuan, yang mungkin yang begitu mengagungkan pun tidak ngerti apa yang dimaksud. Ada begitu yang baru-baru ini, ada foto dengan panglima, dengan banyak pejabat itu. Ngomongnya sana kemari. Ngaku ngarang kitab 500 berbahasa Suryani. Ya Allah, itu masyhur memang ya. Allah kenalkan, Allah perkenalkan, itu tanpa izin Allah yang tidak terjadi. Tapi terkenalnya ya seperti itu. Jadi Allah sebarkan nama Muhammad ini. Kemudian Allah soroti Rasulullah ini sejak masa kanak-kanak sebagai sebuah pribadi yang memang layak untuk memimpin, yang punya nanti ini kapabilitas untuk pemimpin, digadang-gadang jadi pemimpin. Ini kalau Allah kehendaki begitu. Fa fi Makkah, maka di Mekah alqallahu ta'ala alaihi minal adwa ma ja'alal anzari kulliha tatawajjahu ilaihi.
di Mekah ya, Allah berikan sorotan yang menjadikan pandangan semua orang itu mengarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bayangkan aja ada ruangan ya, gelap ya. Kemudian ada, kalau di panggung itu ada lampu sorot. Lampu sorot itu menyoroti seseorang, dia bergerak kemana disoroti terus. Tentu perhatian semua orang akan ke arah itu. Nah, di antara sorotannya itu adalah suhulatu hamlihi wa suhulatu wiladati. Mudahnya hamilnya Rasulullah dan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sakit-sakit ya, kata bunda beliau Sayyidatuna Aminah. Kemudian wa kaunuhu ibnadzabih, Abdullah alladzi fadathu Quraisyun mi'atan min ibiliha. Ini yang pertama, prosesnya sudah mudah. Yang kedua, beliau ini anak dari orang yang akan disembelih, yakni Abdullah. Abdullah putranya Abdul Muttalib. Yang orang-orang Quraisy itu menebus Abdullah ini dengan 100 onta mereka. 100 onta itu ditebus. Ini jelas jadi sorotan. Di Indonesia kadang masyarakat itu ndak ada kejadian besar aja bisa jadi sorotan. Kemudian wayatimuhu, yatimnya beliau. Kalau yatim di sana ya menimbulkan rasa belas kasihan orang. Wa tasarrufuhur rasyid fi tafadis sodam baina qabailil Arab, dan perilaku beliau yang lurus ketika menghindarkan adanya benturan antara kabilah-kabilah Arab. Hina makhtalafu fi ayyil qabail sayadul hajarul aswada makanahu fi jidaril Ka'bah. Kapan itu Rasul bisa memposisikan dengan posisi yang bagus, yakni ketika orang-orang Arab itu mau berperang ya, berbeda pendapat, mau berselisih tentang siapa kabilah yang akan meletakkan Hajar Aswad ini pada posisinya kembali di dinding Ka'bah. Wa ghairuha, dan selain ini di Makkah itu begitu. Jadi terkenal di Mekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fil badiyah, ya, sementara di pedalaman, hinama soro hadithu zuhuril barakah warrakha fi baiti Halimah as-Sa'diyah ala kulli lisanin. Di pedalaman ya, tempatnya Rasul disusui itu juga menyebar berita ketika ya, ada kejadian nampaknya keberkahan, kelapangan hidup ya, di rumahnya Halimah as-Sa'diyah. Ini menjadi buah bibir semua orang, sehingga sudah kita bahas kemarin, orang-orang yang punya kambing pun ingin menggembalakan itu dekat dengan kambingnya Halimah as-Sa'diyah ini supaya kecipratan berkah. Dan memang betul, digembalakan dekat-dekat situ ikut gemuk-gemuk. Ini orang keberkahan itu begitu ya. Tidak tahu kalau nikah itu setelah nikah jadi gemuk-gemuk, ini berkah apa enggak itu. Jadi keberkahan begitu, berteman dekat-dekat dengan orang soleh, apalagi ini Nabi yang membawa rahmat, itu membawa keberkahan kalau perilakunya baik. Tapi kalau perilakunya mengingkari Nabi, ya semakin dekat itu jadi bahaya bagi dirinya karena tidak beriman itu. Wa ma kana min haditsati syaqqi sadrihi alaihi salatu wassalam. Di pedesaan itu juga sorotan kepada Nabi itu adalah ya ketika peristiwa pembelahan dada beliau alaihi salatu wassalam. Ini juga jadi berita. Kemudian wafi biladis Syam, di negeri Syam. Jadi ini juga jadi sorotan. Indama sorohar rahibu Buhaira warrahibu Nastura bima soroha bihi. Di negeri Syam itu yang berkembang adalah ya penjelasan dari rahib Buhaira dan rahib Nastura yang kita bahas di poin ke-17 tadi dan seterusnya tadi ya. Jadi pembicaraan, kemudian wafil Arab qatibah ya. Di dunia Arab secara umum itu sorotannya apa? Bitasmiyatihi bihadzal ismin nadir Muhammad, dengan penamaan nama yang langka yakni Muhammad. Ini menjadi perhatian. Kalau nama itu nama pasaran itu ya agak kurang itu diperhatikan. Bahkan bisa salah-salah tangkap tadi. Ini Egi kah, Peggy kah ini ya. Namanya terlalu ada mirip-mirip. Kalau namanya berbeda maka akan mudah untuk dikenal. Kayak nama saya itu ada kata yang tidak ada samanya di belakang nama saya itu.
Kalau yang di awal suku pertama, kedua itu sudah pasaran. Tapi suku kata ketiga dan keempat saya belum dapati ada orang namanya begitu. Tapi itu tidak saya perkenalkan. Karena jadi aneh namanya ya. Jadi nama yang jarang itu akan membuat orang mudah untuk diingat. Kecuali memang susah disebut. Sementara nama Nabi ini jarang pada masa itu, tapi disebut itu juga mudah. Kalau anak-anak sekarang ini kan kadang namanya sulit. Sulit. Lepas kelulusan itu pengumumannya kan namanya panjang anaknya, kemudian bin Marioto misalnya. Ya, bapak ibunya itu masih satu suku kata, anaknya sudah 3 suku. Dan aneh-aneh sekarang. Aneh tapi sulit disebut itu ndak akan bikin mudah dikenal ndak. Tapi ini nama asing tapi unik. Wa bi julusihi ala firasyi jaddihi Abdul Muttalib. Di samping nama juga duduknya beliau di tempat duduknya kakek beliau yakni Abdul Muttalib. Ya Sayyidi Quraisy, sebagai pemimpin Quraisy, fi dhillil Ka'bah bi hadrati rijalatil Arab wa zu'amaiha, di naungan Ka'bah, di sisi Ka'bah. Jadi duduk di samping pemimpin orang Quraisy, yang orang-orang anak-anaknya Abdul Muttalib aja tidak berani duduk di situ. Tapi Nabi Muhammad yang diasuh oleh kakek beliau duduk di situ, dibiarin oleh Abdul Muttalib. Kita melihat seperti itu di televisi aja, anaknya siapa, presiden atau siapa yang etes-etes itu, cucu ya. Itu aja jadi terkenal kan, siapa namanya itu. Pokoknya ada etes-etesnya itu. Itu gara-gara posisi. Gara-gara posisi. Allah posisikan Rasul di sampingnya Abdul Muttalib, di hadapan banyak lelaki dan banyak pemimpin. Wa bima tusamu bihi nadhiruhu minal khair. Jadi nama, kedudukan, kemudian ada cap baik, ya, label sifat baik bagi orang yang melihat Rasulullah itu melihat tanda kebaikan. Ini kan modal dasar dakwah itu kadang punya tampilan menyenangkan. Dilihat itu menyenangkan. Bikin orang melihat itu senang sudah. Masalah hilang saat melihat. Misalnya begitu. Kalau ada orang begitu kan cocok ini jadi pemimpin. Kalau pemimpin itu sangar, menakutkan, ya bisa karena fisik itu masalah takdirnya Allah Ta'ala. Tapi fisik ya yang menyenangkan, yang berwibawa itu akan lebih memudahkan. Ka'aifi Bani Lahab wa ghairihi, ya. Sebagaimana para juru ramal dari Bani Lahab dan yang lainnya itu melihat tanda-tanda ini pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kepribadian itu tidak dilihat dari fisik, tapi kalau pribadinya bagus, fisiknya bagus, itu tentu lebih bagus lagi.